Halo, perkenalkan, nama saya Lailatul Mursyidah. Hai, saya Bima Faizul Rifki. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya Trikman Firdaus. Titik ekstrim ada di matematika. Nilai stasioner pun bagiannya. Bila kita uji coba, Kerjasama bisa jadi solusinya. Alasan saya memilih prodi statistika ya karena dulu pas SMA ada guru saya yang mengajar matematika di bidang. Pas bagian bab statistika, gurunya mengajar dengan lancar, jelas, dan itu membuat saya tertarik dengan statistika. Dan yang paling utama daripada itu ialah karena saya lebih menguasai matematika dibandingkan pelajaran yang lain. Alasan saya memilih statistik sebagai prodi kuliah saya yaitu karena saya sangat menyukai matematika. Menurut saya, berhitung matematika merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan dan menantang. Alasan kedua yaitu karena prospek kerjanya. Lulusan statistika itu sangatlah dicari oleh banyak instansi, dan statistika juga sifatnya sangat dinamis, jadi tidak akan ketinggalan zaman, dan itu sangat menjanjikan. Saya mempunyai beberapa alasan kenapa saya lebih memilih prodi statistika di Untan. Alasan pertama saya, karena peluang kerja di bagian statistika lebih tinggi dibandingkan bagian yang lainnya. Alasan saya yang kedua, karena saya suka berhitung. Walaupun bagi sebagian orang matematika itu sulit, tapi bagi saya itu adalah tantangan untuk menjadikan dan meningkatkan skill berhitung saya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, karena statistika ini adalah salah satu prodi yang saya minati yang sejalur dengan jurusan saya saat di SMA, yaitu MIPA. Terima kasih. alasan saya masuk prodi statistik karena saya sendiri memang suka menghitung, dan dari sekian banyak materi matematika yang saya pelajari, statistik itu materi yang paling saya kuasai. Pada tahun 2019 lalu, garis kemiskinan di Kalimantan Barat masih terhitung cukup tinggi loh. Dan di antara beberapa kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Barat ini, Sintang berada di posisi pertama guys, dengan nilai 556.885. Cukup tinggi ya. Biar lebih jelasnya, kita lihat tabel berikut yuk. Ini adalah tabel garis kemiskinan di Kalimantan Barat pada tahun 2019. Di sebelah kanan adalah nama kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Barat, sedangkan di sebelah kiri adalah data garis kemiskinan yang tercatat pada tahun 2019. Bisa dilihat di sini, Sintang berada di posisi pertama dengan nilai 556.885. Untuk memudahkan kita menyimpulkan data, kita bisa menggunakan metode statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan penyajian dan pengumpulan data, sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Informasi apa aja yaitu, misalnya ada ukuran pemusnahan data, yaitu ada min, median, dan modus, dan juga ukuran penyebaran data. Di antaranya ada jangkauan, jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Yang pertama kita akan mencari nilai rata-rata dari tabel data yang tadi ya. Pertama, kita harus menjumlahkan data itu. Jika teman-teman menghitung, jumlahnya adalah 5.896.742. Untuk mencari nilai rata-rata, kita hanya perlu menjumlahkan data tersebut dan kemudian membaginya dengan banyaknya data. Banyaknya data tadi adalah 14 kabupaten maupun kota. Sehingga hasil pembagian itu adalah 421.195,85.
Kemudian yang kedua, kita mencari nilai tengah atau median. Kita simbolkan aja dengan ME. Nah, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan tentang garis kemiskinan yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 2019. Semoga tahun ini dan tahun kedepannya makin menurun aja itu nilainya. Dan semoga teman-teman semua bisa menerima apa yang saya sampaikan dan informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat. Di sebelah kiri saya sudah ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran berfungsi untuk melihat persentase penduduk di setiap daerah yang ada di Kalimantan Barat dengan mudah. Data-data yang diperlukan ialah data jumlah penduduk di suatu daerah yang kemudian diakumulasikan. Data yang kami dapatkan berasal dari Badan Pusat Statistika. Untuk mencari persentasenya, kita menggunakan rumus, yaitu jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk total di Kalimantan Barat, kemudian dikali dengan 100%. Dan kita dapatkan persentase penduduk di suatu daerah. Namun, sebelum itu kita memerlukan sudut untuk menggambar diagram lingkarannya. Untuk mencari sudutnya, kita gunakan rumus jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk total di Kalimantan Barat dikali dengan 360 derajat. Setelah itu, kita dapatkan derajatnya dan kita bisa menggambar pada diagram lingkaran. Di sini sudah terdapat data jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat tahun 2019 dengan penyajian diagram batang. Penggunaan diagram ini untuk memudahkan pembaca melihat data dengan lebih sederhana. Menurut website kalbar.bps.go.id, terdapat 378.410 penduduk miskin di Kalimantan Barat tahun 2019. Rata-rata penduduk miskin di setiap kabupaten atau kota Kalimantan Barat adalah 27.029 penduduk. Jumlah penduduk miskin terbesar di kabupaten atau kota Kalimantan Barat yaitu 53.840 penduduk, tepatnya di kota Ketapang. Dan jumlah penduduk miskin terkecil terdapat di kota Singkawang dengan jumlah 10.900 penduduk miskin. Sekian data yang saya sampaikan. Terima kasih.